Tetapi ketika yang menumpahkan kopi itu ternyata adalah pimpinan Anda di kantor, apakah Anda marah? Tidak, Anda akan kontrol diri loh. Mau marah enggak jadi. Berarti Anda bisa mengontrol emosi dong. Kalau Anda ditabrak, mobil Anda ditabrak dari belakang, pasti marah, turun, buka pintu lalu marah sama orang di belakang. Ternyata dia adalah seorang tentara yang gede dan sangat menakutkan. Anda marah? Pasti. Bahkan mungkin Anda yang minta maaf kepada dia. Berarti marah bukan karakter yang tidak bisa dirubah. Tergantung siapa yang kita hadapi. Maka menurut saya, orang lost control untuk marah kalau yang dia hadapi itu adalah orang di bawahnya atau orang asing yang dia tidak kenal. Tapi kalau orang yang dia segani, dia hormati, dia bisa mengontrol amarahnya. Itu makanya orang tua suka marah anak sebab anak dianggap kecil. Itu makanya suami suka marah istri sebab sudah tidak ada keseganan satu sama lain. Problem bukan pada marah tapi pada rasa hormat dan segan yang makin menghilang. Saya kira kita harus jujur untuk mengakui ini. Maka ada cara untuk mengurangi amarah ini. Tapi ada orang yang mengatakan, saya marah sama Tuhan Romo. Nah, menurut saya ini orang punya problem besar ini. Layaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang berada di gedung Aula Kristoforus ini, maupun yang berada di rumah masing-masing. Antusiasme umat untuk berliturgi bersama, merayakan Hari Raya Kamis Putih adalah undangan Tuhan sendiri yang penuh sukacita kita tanggapi. Karena ia menetapkan Ekaristi sebagai institusi keselamatan di dalam gereja. Di dalamnya kita ingin merayakan Yesus hidup, firman Allah yang hidup, yang bukan lagi terbatas pada kata-kata dalam kitab suci, tetapi ia memberikan tubuh dan darahnya. Inilah misteri keselamatan yang kita peroleh dalam Ekaristi yang kudus. Baiklah, dalam perayaan ini kita simak kerendahan hati Yesus untuk membasuh kaki para murid. Demikian juga setelah perayaan Ekaristi, kita tuguran bersama-sama, berjaga-jaga bersama Yesus, bersama para murid dengan menjaga Yesus di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah dapat melakukan upacara pembasuhan kaki dan tuguran ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Mengawali Ekaristi Kudus ini, mari kita mohon ampun terlebih dahulu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perkenankan saya tersentuh dengan membaca Injil ini pada ayat tidak semua kamu bersih, karena Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Herannya, Yesus tidak marah kepada dia. Dia hanya memberikan sebuah kalimat yang umum, tidak semua kamu bersih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sampai pada penghujung masa Prapaskah. Hari ini sebenarnya hari terakhir Prapaskah, tapi puasa pik dan pantang kita masih berlangsung sampai besok. Semoga hidup Anda menjadi lebih layak, lebih kudus, lebih saleh, lebih bersih, karena berjuang untuk melawan dosa-dosa sebagai perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan. Apakah Anda telah mengakui dosa? Mungkin tidak semua. Kata-kata Yesus ini mungkin berlaku bagi kita, tidak semua kamu bersih. Tetapi saya lebih mengerti kalimat ini sebagai bagian dari pergumulan kita melawan dosa-dosa kita. Susah untuk kita bersih dari dosa-dosa. Ada dua dosa yang suka menempel terus. Yang pertama, dendam dan sakit hati yang susah untuk dibuang. Ini memang agak berat.
Karena rata-rata yang membuat kita luka hati adalah orang-orang terdekat kita. Yang akan menyerahkan Yesus bukan orang lain, muridnya. Yang seringkali melukai hati kita bukan orang-orang siapa, tapi orang yang kita cintai. Dan itu berat untuk kita lawan. Hati ingin untuk mengampuni, tapi susah banget. Hampir pergumulan rata-rata orang. Tetapi ada satu dosa kedua yang suka menempel terus, dan kita juga susah untuk mengatasinya, yaitu apa? Amarah, tidak ngontrol diri dan emosi, suka marah. Rata-rata orang mengakui ini sebagai dosa harian. Dan ketika ditanya, mereka mengatakan itu sudah susah untuk berubah. Saudara-saudara yang terkasih, Anda percaya bahwa amarah itu susah untuk berubah? Sudah menjadi perilaku kita? Saya tidak percaya. Saya ambil contoh. Ketika Anda berjalan dan seseorang buru-buru akhirnya menyentuh tubuh Anda, lalu kopi yang dia bawa, kopi panas itu tertumpah kena pada baju Anda, celana Anda. Anda marah bukan? Pasti marah. Itu emosi yang spontan. Ya. Kopi panas tumpah pada pakaian kita yang rapi, pasti marah. Tetapi dan orang bilang ini spontan, jadi ya memang sudah karakternya begitu. Tetapi ketika yang menumpahkan kopi itu ternyata adalah pimpinan Anda di kantor, apakah Anda marah? Tidak, Anda akan kontrol diri loh. Mau marah enggak jadi. Berarti Anda bisa mengontrol emosi dong. Kalau Anda ditabrak sementara jalan mengendara, mobil Anda ditabrak dari belakang, pasti marah, turun, buka pintu lalu mau marah sama orang di belakang. Ternyata dia adalah seorang tentara yang gede dan sangar menakutkan. Anda marah? Pasti. Bahkan mungkin Anda yang minta maaf kepada dia. Berarti marah bukan karakter yang tidak bisa dirubah. Tergantung siapa yang kita hadapi. Maka menurut saya, orang lost control untuk marah kalau yang dia hadapi itu adalah orang di bawahnya atau orang asing yang dia tidak kenal. Tapi kalau orang yang dia segani, dia hormati, dia bisa mengontrol amarahnya. Itu makanya orang tua suka marah anak sebab anak dianggap kecil. Itu makanya suami suka marah istri sebab sudah tidak ada keseganan satu sama lain. Problem bukan pada marah, tapi pada rasa hormat dan segan yang makin menghilang. Saya kira kita harus jujur untuk mengakui ini. Maka ada cara untuk mengurangi amarah ini. Tapi ada orang yang mengatakan, saya marah sama Tuhan Romo. Nah, menurut saya ini orang punya problem besar ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua bersih, berusaha terus-menerus. Membaca ayat tadi saya tiba-tiba teringat akan hal ini. Kamis Putih, perayaan malam ini merupakan kenangan akan perjamuan malam terakhir. Ekaristi ditetapkan Yesus menjadi institusi keselamatan. Sakramen itu adalah sebuah ungkapan utuh akan Kristus sebagai imam yang agung. Ia hidup, bukan hanya firman-Nya hidup karena dibaca dan didengarkan, tapi dirinya sendiri hidup dalam tubuh dan darahnya. Kalau seseorang cuma mengandalkan pikiran dan ingatannya kepada firman-firman Allah yang dia baca dari kitab suci, pasti dia akan cepat untuk lupa. Tetapi kalau dia datang dan mendengarkan firman Tuhan, menyambut tubuh dan darahnya, itu luar biasa. Kenapa? Tuhan masuk ke dalam tubuh kita. Tuhan masuk dalam denyut nadi kita, dalam denyut jantung kita, di dalam nafas hidup kita. Maka ini yang saya mau katakan, Ekaristi itu adalah indah sekali. Allah sungguh hadir bagi kita. Lebih daripada ibadat yang meriah dengan musik yang menggelegar atau khotbah yang berapi-api, Ekaristi itu adalah cara Allah menyatu dengan kita. Ada seorang anak muda bertanya, bagaimana mungkin hosti itu ya, dan anggur ini berubah jadi tubuh dan darah Kristus? Bukankah itu hanya benda? Perubahan itu tidak lebih dari perubahan simbolik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya bertanya kepada dia, menurut kau susu itu benda atau tidak? Menurut kau ikan, nasi, daging, roti yang kau makan benda atau tidak? Engkau memakan benda-benda ini. Benda inilah yang membuat engkau memperoleh energi. Tubuhmu mengolah benda ini sehingga menjadi dagingmu, sehingga menjadi darahmu. Daging dan darah dalam tubuhmu itu
karena tubuh yang mengolah benda itu. Luar biasa ajaib cara kerja tubuhmu, bukan? Demikian Allah mempunyai cara yang lebih ajaib lagi. Ia bekerja untuk hidupmu, mengubah hosti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena itu kita percaya ini transubstansi, bukan perubahan seolah-olah. Begitu mulia dan ajaib karya Tuhan itu, maka ia menentukan imam-imamnya untuk mempersembahkan Ekaristi. Semua hari Kamis Putih adalah sebenarnya ulang tahun imamat, ulang tahun seluruh pastor, seluruh imam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih ada umat-umat yang selalu setia mengucapkan selamat merayakan ulang tahun imamat. Terima kasih atas pernyataan-pernyataan dan dukungan dan doa-doa dari banyak orang yang mungkin tidak kami ketahui. Terima kasih atas segenap support yang baik, kerjasama yang baik. Imam-imam Kristus ini jauh dari sempurna, tetapi seperti Kristus memasuki gerbang kota Yerusalem, ia tidak menyuruh murid-muridnya mencari kuda yang gagah perkasa yang ditunggangi tentara Romawi. Ia malah menyuruh mereka pergi mencari keledai. Keledai dan kuda, mana yang perkasa? Kuda. Keledai itu binatang yang lemah. Tapi Tuhan tidak menunggang kuda yang gagah perkasa. Ia malah memakai keledai yang lemah. Bila saat-saat tertentu kami, imam-imam ini kurang rendah hati, mungkin agak egois, jangan biarkan kami menjadi keledai bodoh. Tegurlah kami. Keledai bodoh berpikir hamparan kain dan sorak-sorai diberikan kepadanya, padahal itu diberikan kepada Kristus yang ada di punggungnya. Kadang-kadang mungkin kami lupa diri, sehingga kami lupa akan Kristus yang ada di punggung kami. Ingatkanlah kami akan hal itu. Kristus inilah yang mengajarkan murid-muridnya senantiasa untuk merendahkan diri, membasuh kaki dan selalu melayani dengan rendah hati. Izinkan saya memberikan sedikit refleksi dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta. Paus, uskup kardinal kita, semua imam melakukan tindakan pembasuhan kaki. Dalam bahasa Keuskupan Agung Jakarta, apa artinya? Menghormati martabat manusia. Ini menjadi tema perjalanan kita. Kita diajak untuk menunjukkan pelayanan kita. Gereja Katolik ini punya keterlibatan dalam dunia pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial bagi yang kecil, lemah miskin dan terpinggirkan, dan disabilitas, serta peranan gereja apa di dalam pengembangan usaha mikro. Ini menjadi pergumulan supaya kita melakukan ini di masa COVID maupun pasca pandemi ini. Banyak kisah nyata yang menyedihkan yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang menantang kita untuk membantu usaha-usaha pemulihan bagi orang-orang yang terpuruk karena COVID. Keluarga-keluarga yang hanya bisa bertahan hidup makan apa adanya gara-gara PHK. Usaha yang dibangun tidak laku-laku, bahkan ditutup pada masa PPKM dahulu. Anak-anak yang putus sekolah, menurut penelitian ada 13 ribuan anak 3 tahun terakhir ini yang putus sekolah. Mana kebijakan school from home yang membuat keluarga-keluarga miskin merasa tersiksa karena mereka harus membeli jajan dan juga kuota-kuota. Bagi Anda mungkin hal gampang, bagi mereka adalah sebuah perjuangan yang sangat besar. Dengan putus sekolah ini, maka jangan heran manusia silver di mana-mana bertebaran di jalan. Kita tidak bisa menyalahkan manusia-manusia silver ini, sebab mereka bagian yang mencoba untuk mencari sesuap nasi bagi hidup mereka. Hunian di kota metropolitan, tetapi banyak yang tidak layak, yang masih terjebak di dalam janji DP 0% tapi tidak nyata apa-apa. Banyak orang juga yang terjerat hutang-hutang online. Ya. Mana lagi tawaran-tawaran mempesona dalam investasi bodong, padahal hanya flexing belaka. Ini kenyataan-kenyataan yang mengajak kita. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Akhirnya Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan, para ahli mengatakan kita ini sementara memasuki gerbang perubahan pandemi menjadi endemi. Semoga segera terjadi. Transformasi pandemi menjadi endemi ini telah membuat kita belajar bersama COVID 2 tahunan ini, membuat kita tidak takut lagi. Daya tawar imunitas atau herd immunity ini telah menghilangkan sengat dari COVID ini, sehingga yang dulu sangat menakutkan sekarang orang tidak takut lagi. Sehingga nama boleh berjenis-jenis, tapi sengatnya, daya mematikannya telah hilang, menjadi flu biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, inilah yang terjadi pada Trihari Suci ini.
Dosa dan maut itu kehilangan sengatnya karena penebusan Kristus yang memberikan kepada kita imunitas atau kekebalan sebagai anak-anak Allah. Manusia tidak takut lagi akan kuasa maut. Ibarat orang Israel ketika dipagut ular mereka mati. Maka setelah Musa menerima perintah Tuhan membuat patung ular dan menancapkan di sebatang kayu, semua orang memandang itu, walaupun dipagut ular dia hanya terluka tapi tidak mati. Demikian kita memandang pada salib Kristus. Dengan iman dan kepercayaan kita, dia mengalahkan kuasa maut itu, sehingga dosa yang kita lakukan tidak lagi mematikan, tetapi hanya menyakitkan, membuat luka saja. Dosa tidak lagi mematikan, walaupun hanya melukai. Dan tanda kekuatan hanya satu, cinta kasih, saling mengasihi. Mari saudara-saudara terkasih, kita masuki nuansa kudus dalam teguran nanti, agar merasakan khidmatnya berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Sambil memandang Yesus, besok kita akan merayakan wafatnya. Kini kita ingin melakukan perbuatan yang dilakukan Yesus bagi para muridnya, membasuh kaki. Para petugas yang mewakili umat, saya persilakan untuk mengambil tempat. Aku memberimu suatu hukum baru, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti diriku mengasihi dirimu, kamu pun harus saling mengasihi. Tanda bahwa kamu muridku yang sejati, jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan akan tinggal bersama-sama kita, jikalau kita saling mengasihi. Aku memberimu suatu hukum baru, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti diriku mengasihi dirimu, kamu pun harus saling mengasihi. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah saudara-saudara terkasih, kita mengikuti bersama perarakan pemindahan sakramen yang Maha Kudus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini kita melakukan teguran ini, mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Setelah Ekaristi yang kita lakukan bersama Kristus, yang menunjukkan contoh untuk pembasuhan kaki, pertanda melayani satu sama lain, kini kita ingin berjaga-jaga bersama para murid, terutama ketiga murid terkasih Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berjaga-jaga bersama dengan Yesus di Taman Getsemani. Mari kita hening. Saudara-saudari, pengalaman Getsemani adalah pengalaman penderitaan Kristus yang meminta para murid, ketiga murid ini, untuk menemaninya. Hanya karena kelemahan manusiawi, ketiga orang ini tidak benar-benar berjaga, malah tertidur. Maka Yesus bersabda kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Matius bab 20 ayat 41. Pertanyaan ini disampaikan Yesus justru karena mereka tidak berjaga bersama Dia, melainkan tertidur. Tertidur adalah sebuah kecenderungan manusiawi kita. Tidur adalah sebuah kebutuhan, karena tubuh manusia yang membutuhkan istirahat yang cukup untuk kemudian melanjutkan aktivitas. Tetapi tertidur juga bisa menjadi sebuah kelemahan dan kelalaian. Terkadang di dalam kehidupan tanpa sadar, kita juga tertidur ketika Tuhan meminta kita untuk berjaga. Dan dari segi iman Kristiani, tertidur bisa diartikan meninggalkan Yesus berjaga seorang diri, padahal Ia meminta kita untuk menemaninya. Tuhan mengajak kita berjaga-jaga dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berarti mengarahkan kita, seluruh diri kita, kepada Sang Guru. Dari sanalah kita dapat menimba rahmat dan kekuatan untuk melanjutkan karya kasih-Nya. Dalam kerangka permenungan yang ditetapkan Keuskupan Agung Jakarta, kita sebagai warga keuskupan ini bertanya dalam hati. Pertama, di dalam kehidupan keluarga, apakah saya sungguh menghargai, menyayangi, dan memperhatikan pasangan hidup, anak-anakku, dan orang tuaku yang sudah lanjut usia? Apakah aku menghargai dan memperlakukan dengan baik orang-orang yang membantu di dalam rumah tanggaku sehari-hari, asisten rumah tangga, sopir, tukang kebun, tukang taman, security, dan lain-lain? Apakah saya tanpa disadari melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan, anak, maupun orang-orang yang membantu dalam rumah tanggaku? Apakah aku juga berbesar hati menerima keadaan salah satu anggota keluarga yang mengalami disabilitas baik fisik maupun mental? Atau saya merasa malu dan menyembunyikan keadaan tersebut? Di dalam kehidupan menggereja, apakah aku tahu keberadaan warga di lingkunganku yang difabel? Apakah aku berbuat untuk membantu warga lingkungan paroki yang difabel? Jika melihat orang difabel di gereja, apakah aku tergerak untuk membantu mereka? Atau hanya memandang saja dan hanya merasa kasihan? Apakah aku juga memberikan kesempatan kepada difabel untuk memiliki kemampuan lebih, kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pelayanan gereja? Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, apakah aku memberikan kesempatan kepada kaum difabel di tempatku? Apakah aku melakukan vaksinasi sesuai dengan ajaran pemerintah, anjuran pemerintah demi kesehatan bersama? Apakah aku membantu usaha mikro dengan membeli produk orang-orang yang berjualan mempromosikan dagangannya?
Apakah aku juga membantu sesama yang kesulitan dalam biaya kesehatan dengan membayar BPJS? Apakah aku membantu pelajar atau guru yang kurang mampu? Misalnya memberikan laptop atau handphone bekas yang masih layak pakai. Di dalam kehidupan berelasi dengan sesama, apakah aku menghargai ide atau pendapat dari para difabel? Apakah aku membela kepentingan para difabel? Apakah aku mengorbankan kepentinganku demi kepentingan para difabel? Misalnya, memberikan mereka tempat untuk duduk. Di dalam kehidupan berelasi dengan alam, apakah aku turut menjaga ciptaan demi kepentingan semua orang? Apakah aku bersikap bijaksana terhadap sampah? Apakah dalam masa COVID ini aku menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas? Marilah kita refleksikan hal-hal ini dalam kesempatan hening nanti. Karena itu kita berdoa. Ya Tuhan dan Guru kami, di hadapan sakramenmu yang maha kudus ini kami bersujud. Kami menghadap-Mu karena Engkaulah satu-satunya sumber hidup dan pengharapan. Kami ingin menemani-Mu, berjaga-jaga sambil mengucap syukur kepadamu atas mereka yang pernah hadir di dalam kehidupan kami, yaitu keluarga kami, umat lingkungan dan paroki, mereka yang kami jemput dan pernah berjasa dalam hidup kami, mereka yang kami jumpai, mereka yang kurang kami perhatikan, mereka yang lemah, miskin, tersingkir, difabel, alam ciptaan-Mu, juga atas bangsa dan negara kami. Bersama dan melalui mereka Engkau membentuk dan mengisi hidup kami. Maka dalam penyelenggaraan ilahi-Mu dan dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami mohon kepadamu, bukalah pikiran dan hati kami agar diarahkan oleh kebijaksanaan-Mu, sehingga kami mampu berbicara dengan-Mu secara pribadi dan jujur. Dengan demikian, kami boleh berharap Engkau merestui niat-niat kami. Ya Yesus yang penuh kasih, semoga kami mampu menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan semakin senantiasa peduli akan kebutuhan sesama yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, sehingga dalam hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah,
Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Saat ini kita masuki saat hening, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam pengantar renungan tadi. Tidak ada lagu, tidak ada doa, kita hening, sungguh-sungguh menciptakan suasana hening. Tuhanku Yesus Kristus, kasih-Mu yang dahsyat kepada umat manusialah yang menahan-Mu siang malam di dalam sakramen ini. Penuh kasihan dan cinta, menanti, mengundang, dan menyambut semua yang datang mengunjungi-Mu. Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen ini. Dari kedalaman hatiku aku memuji-Mu, dan aku bersyukur kepadamu atas begitu banyak rahmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Teristimewa anugerah dari-Mu sendiri dalam sakramen ini, anugerah Bundamu yang tersuci sebagai perantara. Yesusku, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Sekarang aku berbulat hati dengan pertolongan rahmat-Mu untuk tidak pernah menghina Engkau lagi. Aku orang yang berdosa ini mempersembahkan kepadamu segenap keberadaanku, segenap kehendakku, segenap kasihku, kerinduan dan segala yang aku miliki. Aku merindukan hanyalah kasih-Mu dan rahmat-Mu yang memampukan aku melakukan kehendak-Mu yang kudus. Aku mohon pengantaraan-Mu bagi jiwa-jiwa di api penyucian, teristimewa jiwa-jiwa yang paling berdevosi kepada sakramen Maha Kudus dan kepada Bundamu yang tersuci. Aku mempersembahkan kepadamu pula segenap pendosa yang malang. Dan yang terakhir ya Tuhan, Juru Selamat terkasih, aku mempersatukan segenap kerinduanku dengan kerinduan hati-Mu yang maha rahim. Dan semoga melalui peristiwa agung ini, Engkau rela hati mengabulkan segala harapan dan kerinduan jiwaku. Amin.